Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Vega dan teman-teman yang menonton. Saya Regita Rahma akan menjawab tugas UTS mata kuliah Instructional Design yang diampu oleh Mang Vega Hasmatantia. Dan di sini sudah ada lima pertanyaan. Yang pertama, apakah pentingnya menyusun perangkat perencanaan pembelajaran sebelum kegiatan KPM? Lalu yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran pada RPP? Lalu yang ketiga, dalam mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi atau teknik mengajar yang dipakai? Lalu yang keempat, apakah manfaat dari buku ajar atau lembar kerja peserta didik dalam aktivitas pembelajaran? Lalu yang pertanyaan terakhir, itu bagaimana tips mengembangkan lembar kerja peserta didik yang baik. Jadi dari 5 pertanyaan ini akan saya jawab. Yang pertama, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu pentingnya menyusun perangkat pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar itu apa sih gitu. Jadi pentingnya menyusun perangkat perencanaan pembelajaran ini ada ada 5 poin. Yang pertama itu pembelajaran akan menjadi lebih sistematis. Sistematis di sini yang dimaksud adalah akan menjadi runtut gitu ya, dan akan memudahkan guru, mengarahkan guru untuk merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Lalu yang poin kedua itu memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa, yang mana RPP yang telah disusun oleh guru ini akan memiliki butir-butir penilaian yang akan diberikan kepada siswa. Lalu butir penilaian itu dalam RPP nanti jika sudah diterapkan ke siswa, lalu guru itu bisa melihat nilai yang mereka dapat gitu. Jadi penyusunan ini tuh penting banget buat menganalisis keberhasilan siswa tadi gitu. Lalu poin yang ketiga itu memudahkan penyampaian materi. Jadi memudahkan di sini itu mempermudah pekerjaan guru gitu ya dalam hal penyampaian materi, yang mana akan sebelumnya kan kita pastinya menyusun perangkat perencanaan tadi, maka akan ingat gitu materi apa saja yang akan kita sampaikan ke murid-murid gitu. Lalu yang selanjutnya ada pengatur pola pembelajaran. Nah, dalam menyusun RPP itu beberapa yang diajarkan tidak semuanya bisa selesai dalam satu kali tatap muka, tapi ada kalanya guru memerlukan beberapa kali tatap muka untuk menuntaskan satu bahasan materi. Nah, dengan adanya RPP ini, guru itu bisa merancang pola penyampaian materi. Misal di tatap muka pertama itu membahas tentang dasar-dasarnya, lalu di pertemuan selanjutnya itu membahas lebih detail dari materi tersebut. Jadi pentingnya itu bisa mengatur pola pembelajarannya tadi gitu. Lalu yang terakhir itu menghemat waktu dan tenaga. Nah, alasan pentingnya RPP itu untuk menghemat waktu dan tenaga dari guru. Guru itu tidak perlu bingung untuk memakai model atau metode atau sumber belajar yang mana yang sekiranya nanti akan digunakan oleh siswa. Nah, nanti dengan adanya RPP ini, guru itu bisa menentukan apa-apa saja yang akan diajarkan, yang akan dibutuhkan gitu. Jadi sudah tadi sudah terencana gitu, sudah tersusun. Lalu kita move to the next part, yang mana ini membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran pada RPP. Jadi selama mata kuliah Vega kemarin, hal-hal yang harus diperhatikan itu
ditulis yang pertama itu ditulis sesuai KIK yang tersedia. Jadi tujuan itu harus ditulis sesuai KI dan KAD yang sudah tersedia dari kurikulum gitu, dari pemerintah. Nah, poin selanjutnya itu berhubungan juga, yaitu KI dan KD itu harus digandeng, tidak boleh di-split, tidak boleh dipisah. Contohnya itu seperti yang tertera di screen, yaitu 3.1 dan 4.1 itu harus jadi satu dalam RPP. Tidak boleh KD 3.1 saja gitu. Nggak boleh, nanti timpang. Lalu yang poin berikutnya, tujuan pembelajaran itu ditulis sesuai dengan taksonomi Bloom yang terbaru, yang sudah direvisi. Bisa dicari di internet. Lalu poin yang selanjutnya itu dalam menuliskan indikator itu harus urut dari mulai ranah kognitif. Jadi ranah kognitif itu ada mulai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, ini tuh harus urut, nggak boleh kita menulisnya itu kayak C2, lalu loncat ke C1, lalu ke C6, lalu ke C3, itu nggak boleh. Nanti hasilnya akan apa ya, bisa dibilang ambigu gitu, kok loncat-loncat gitu kan. Jadi kayak kok nggak urut gitu, masa habis habis mengidentifikasi terus membuat terus ke identifikasi lagi kan nggak apa ya, nggak urut gitu, nggak make sense gitu kan, jadi bingung nanti. Lalu ditulisnya itu penulisannya di RPP itu boleh yang ditulisnya itu C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan yang ranah psikomotor yaitu P1, P2, P3, P4, P5 gitu. Jadi misal yang ada di C6 itu sama halnya ada yang ada di P2 gitu. Jadi itu nanti ditulis C6, P2, P2 gitu. Lalu yang hal-hal terakhir yang harus diperhatikan itu untuk ranah afektif tidak perlu ditulis dalam tujuan pembelajaran seperti misalnya A1, A2, A3, A4, A5. Itu nggak boleh ditulis. Jadi yang ditulis itu hanya C sama P. A-nya nggak usah ditulis. Meskipun A itu ada, misalnya sama kayak yang C1 atau C2 gitu, itu nggak perlu ditulis. Lalu kita ke selanjutnya. Nah, yang soal selanjutnya itu yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi atau teknik mengajar ketika mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Nah, ini tuh menjadi pertimbangan gitu tujuan pembelajarannya. Soalnya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Lalu yang poin kedua itu ada aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Nah, pada awal sebelum mulai pembelajaran yang mendalam gitu ya, kita itu para guru itu harus memberi materi pengajaran kepada siswa dan apa ya, memberi dan juga itu ada tugas guru yang tidak boleh dilupakan adalah untuk mengetahui pengetahuan awal siswa itu tadi. Nah, bagaimana sih cara mengetahui pengetahuan awal siswa? Nah, itu bisa kita ketahui dengan cara kita memberikan pretest kepada mereka. Seperti contoh tugas soal-soal dasar lah yang menjadi indikator kita untuk seberapa jauh sih pengetahuan anak-anak ini gitu. Jadi nanti mereka itu akan mudah dan kita juga akan persiapkan ini tuh dengan matang nanti langkah-langkahnya pembelajaran seperti apa yang cocok untuk siswa yang akan kita ajar gitu kan. Maaf. Lalu yang ketiga itu ada integritas bidang studi atau pokok bahasan.
Nah, ini mengajar itu bukan hanya tentang mengembangkan kemampuan kognitif saja yang tadi itu, tapi juga mengembangkan aspek psikomotor dan juga afektif tadi. Nah, maksud saya strategi pembelajaran itu harus dapat mengembangkan seluruh aspek gitu, aspek kepribadian secara terintegritas gitu ya. Lalu yang poin keempat itu alokasi waktu dan sarana penunjang. Nah, waktu yang tersedia dalam pemberian materi pelajaran 1 jam itu pelajaran kan 45 menit. Nah, metode itu metode yang akan digunakan itu harus dirancang gitu sebelumnya. Jadi langkah-langkah sebelum itu mempertimbangkan tadi itu alokasi waktu ini sangat penting juga, dan sarana penunjang seperti video pembelajaran apa yang akan dipakai, lalu boleh pakai metode maksud saya sarana video, film, lagu, musik, chat gitu. Lalu yang terakhir ada jumlah siswa. Nah, jumlah siswa ini idealnya metode yang kita terapkan di dalam kelas itu perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir gitu. Ada rasio guru dan siswanya juga. Jadi proses belajar itu akan efektif dan ukuran kelas juga akan menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi juga. Lalu kita akan Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat dari buku ajar dan lembar kerja peserta didik dalam pembelajaran aktivitas pembelajaran. Oke, yang pertama itu ada dapat membantu guru dalam mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Lalu ada menghemat waktu guru dalam mengajar. Lalu mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Lalu yang keempat itu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya. Itu tadi manfaat dari buku ajar tadi ya. Lalu kita next. Ini yang terakhir yaitu tips. Tips mengembangkan lembar kerja peserta didik yang baik. Jadi di sini ada 5 yang saya tampilkan, yaitu tipsnya itu harus memenuhi syarat didaktik. Nah, didaktik itu apa sih? Didaktik itu ilmu dasar untuk mempersiapkan pengajar yang di dalamnya itu mencakup model-model pembelajaran, rancang tujuan pembelajaran, lalu pendekatan-pendekatan pembelajaran, lalu dan gaya pembelajaran. Nah, LKPD tadi itu harus memenuhi didaktik tadi itu biar mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif, supaya efektif gitu, biar terpenuhi semua. Lalu yang kedua itu harus memenuhi syarat konstruksi. Maksudnya ini syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa seperti susunan kata, susunan kalimat, kosakata, lalu tingkat kesulitan, lalu kejelasan, tingkat kemudahan, lalu seperti itu tuh harus tepat supaya murid-murid itu mengerti. Lalu yang selanjutnya itu ada penggunaan huruf yang tepat. Huruf cetak atau tidak menggunakan huruf Latin dan Romawi gitu, lalu menggunakan huruf tebal dan yang agak besar gitu, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah gitu, enggak. Jadi lalu ada menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, lalu menggunakan bingkai gitu. Lalu yang keempat itu ada penggunaan gambar yang baik. Nah, gambar yang baik untuk LKPD ini dapat menyampaikan isi atau pesan dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD, yakni siswa itu sendiri. Jadi, tapi
Yang lebih penting lagi itu kejelasan isi atau pesan dari gambar itu tadi secara keseluruhan gitu. Lalu yang poin terakhir itu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, lagi-lagi kita kembali ke tujuan pembelajaran. Jadi LKPD itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Nggak boleh kita membuat LKPD itu soalnya ngasal dari yang lain gitu, enggak. Jadi soalnya yang kita buat ke LKPD itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPP yang kita buat supaya tidak timpang dan runtut. Jadi akan tercapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan kepada murid-murid tadi gitu. Oke. Oke, cukup dari saya. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan kata lalu ketidakjelasan omongan saya. Mohon maaf yang sebenarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.